semuanya. Wah, ada kabar besar nih buat dunia pendidikan kita. Di penghujung tahun 2023 kemarin, ada peraturan baru yang benar-benar mengubah wajah peran seorang pengawas sekolah. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas model kompetensi baru ini dan yang paling penting, apa sih artinya buat sekolah kita semua? Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, pertanyaan pertama dan yang paling mendasar. Kenapa sih peran pengawas sekolah ini perlu diubah? Bukannya yang lama udah oke? Well, jawabannya sebenarnya simpel banget. Tujuan pendidikan kita sekarang itu udah beda. Kita pengen pembelajaran yang fokusnya ke murid, ya kan? Nah, peran pengawas yang dulu, yang lebih kayak pemeriksa administrasi, ternyata malah bisa jadi penghambat inovasi. Makanya transformasi ini jadi penting banget. Terus, peran barunya ini kayak gimana? Ini bukan cuma ganti baju loh, ini benar-benar perubahan cara pandang yang mendasar banget. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Dulu kalau kita dengar kata pengawas sekolah yang kebayang pasti urusan administrasi, ngecek-ngecek kepatuhan, ya mirip-mirip auditor gitulah. Sekarang, wah udah beda total. Fokusnya sekarang adalah pendampingan. Mereka jadi mitranya kepala sekolah buat sama-sama ningkatin kualitas belajar. Ini baru sejalan banget sama semangat Merdeka Belajar. Tentu aja, buat mengubah peran sebesar ini butuh panduan yang super jelas, nggak bisa asal-asalan. Nah, solusinya ada di sini, sebuah model kompetensi baru yang jadi panduan buat para pengawas sekolah di era sekarang. Dan ini dia landasan hukum resminya. Semuanya tertuang lengkap di Peraturan Dirjen GTK Nomor 7328 Tahun 2023. Anggap aja ini semacam buku panduan atau cetak biru baru buat semua pengawas sekolah se-Indonesia. Terus, model kompetensi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh. Ini tuh kayak deskripsi lengkap tentang sosok pengawas sekolah yang ideal. Isinya apa aja? Ya soal pengetahuan, keterampilan, sampai perilaku yang wajib dimiliki seorang pengawas dalam menjalankan tugas barunya sebagai pendamping. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Inti dari model ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama. 3 kompetensi inti. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Nah, ini bukan soal teknis ya, tapi lebih ke kualitas diri. Jadi, seorang pengawas itu harus matang secara moral dan emosi, punya kebiasaan buat refleksi diri biar terus belajar, dan yang paling penting, semua yang dilakuin harus berpusat pada murid nomor 1. Di dalam aturannya, ini dijabarkan jadi 3 indikator yang jelas banget. Jadi ini bukan konsep ngawang-ngawang loh. Kematangan diri, pengembangan diri lewat refleksi, dan orientasi pada murid, itu semua hal-hal konkret yang harus kelihatan di lapangan. Lanjut ke pilar kedua, yaitu kompetensi sosial. Udah nggak zaman kerja sendirian, pengawas sekolah sekarang itu harus jago kolaborasi. Harus bisa kerja bareng kepala sekolah, guru-guru, dan bahkan bisa membangun jaringan sama pihak-pihak lain di luar sekolah. Indikator kuncinya ada 3. Kolaborasi buat ningkatin mutu, melibatkan pemangku kepentingan, sama aktif di organisasi profesi. Artinya apa? Artinya, pengawas itu harus bisa jadi jembatan yang menghubungkan sekolah dengan dunia luar yang lebih luas. Keren kan? Dan yang ketiga, ini penting banget, adalah kompetensi profesional. Nah, disinilah peran sebagai pendamping itu benar-benar diuji. Ini soal kemampuan buat jadi mentornya kepala sekolah, bantu mereka berkembang, bantu sekolahnya maju, dan juga bantu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah jadi tindakan nyata di sekolah. Jadi, tugas utamanya ya 3 ini, mendampingi pengembangan diri kepala sekolah, mendampingi pengembangan sekolahnya secara keseluruhan, dan mendampingi implementasi kebijakan. Lengkap banget kan cakupannya? Oke, kita udah paham nih 3 kompetensi intinya. Sekarang pertanyaannya, gimana semua ini nyambung sama jenjang karir mereka? Yuk kita lihat strukturnya. Yang seru, setiap kompetensi tadi itu ada tingkatannya. Ada 5 level penguasaan. Mulai dari level 1 yaitu paham, di mana baru sekedar tahu konsepnya, sampai level 5 yaitu ahli, di mana udah bisa jadi mentor buat pengawas lain. Jadi, jalur pengembangannya jadi jelas banget. Nah, tabel ini nunjukin bagian paling pentingnya. Di sini kita bisa lihat, jenjang jabatan itu dipetakan langsung ke level kompetensi minimum. Contohnya nih, buat jadi pengawas ahli muda, minimal harus ada di level 3 untuk ketiga kompetensi tadi. Mau naik jadi ahli madya, ya harus naik ke level 4. Ini bikin proses kenaikan pangkat jadi jauh lebih transparan dan benar-benar berdasarkan kemampuan. Oke, setelah kita ngobrolin semua detail aturannya, sekarang kita coba tarik kesimpulan besarnya. Apa sih artinya semua ini buat praktek sehari-hari di sekolah? Apa dampaknya buat kita semua? Kalau harus disimpulkan dalam satu kalimat, ya ini dia. Ini bukan lagi soal mengawasi, tapi soal mendampingi. Kata kuncinya itu.
Pergeseran ini adalah inti dari seluruh perubahan. Dari yang tadinya hubungan atasan-bawahan, jadi hubungan kemitraan yang saling mendukung. Dan kita harus selalu ingat tujuan akhirnya. Semua modal kompetensi, semua aturan baru ini ujung-ujungnya cuma satu. Buat menciptakan perubahan nyata di dalam kelas. Pembelajaran yang makin berkualitas dan benar-benar fokus ke kebutuhan setiap murid. Jadi, inilah wajah baru pengawas sekolah. Mereka bukan lagi pemeriksa yang ditakuti, tapi mitra sejajar buat kepala sekolah. Mereka berdua adalah teman seperjuangan untuk memimpin perubahan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pada akhirnya, peraturan baru ini bisa kita lihat sebagai sebuah undangan terbuka. Undangan buat para pengawas sekolah untuk mengambil peran baru yang jauh lebih strategis dan punya dampak besar. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua, khususnya para pengawas di seluruh Indonesia. Siapkah Anda menjadi mitra transformasi di sekolah? Terima kasih sudah menyimak rangkuman ini.